mulai sekarang air cucian beras disimpan di sini. Emang untuk apa sih, Bu? Untuk menyiram tanaman sebagai pupuk organik. Oh iya. Nanti kalau sudah ditutup lagi, simpan lagi ke tempatnya. Terus kalau menyiangi sayuran, bekas-bekas sayurannya disimpan, dibuang ke tempat sampah yang ada plastiknya ini. Sisa-sisa makanan juga disimpan ke sini. Nanti ini kita jadikan pupuk kompos ya. Terus kita kan suka ada botol air mineral, terus ada botol bekas minyak sayur, terus plastik yang bekas Wipol, bekas sabun Lifebuoy, terus bekas Sunlight, terus ada juga kaleng bekas susu. Kita juga pisahkan ya. Ini untuk apa? Ini nantinya dijadikan media tanaman ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hijau sekalian. Salam hijau. Pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah rumah tangga atau limbah dapur. Sudah kita ketahui bersama bahwa penyumbang sampah terbesar secara nasional adalah limbah rumah tangga. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama manfaatkan limbah rumah tangga. Ini merupakan salah satu cara mengurangi sampah yang dapat mengganggu lingkungan hidup kita. Nah, sebelum kita membahas tentang apa manfaat daripada sampah rumah tangga, saya akan jelaskan bahwa secara umum bahwa dapur kita menghasilkan 3 macam limbah. Yang pertama adalah limbah cair, yang kedua adalah limbah padat, yang ketiga adalah limbah atau kemasan makanan atau minuman. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair ini dihasilkan salah satunya dari kegiatan ibu-ibu mencuci beras atau disebut dengan ailery. Ailery ini setiap hari dibuang begitu saja. Padahal kandungan ailery ini sangat bermanfaat bagi tanaman kita. Terutama air ini mengandung 90% adalah karbohidrat ditambah vitamin-vitamin yang lain, terutama vitamin K dan sebagainya. Dalam pengaplikasian ailery ini bisa langsung kita siramkan ke tanaman kesayangan kita, atau kita tingkatkan kemanfaatannya dengan cara membuat fermentasi dari air leri atau air cucian beras. Yang kedua, ketika kita mau memasak atau ketika kita habis makan, kita akan meninggalkan limbah. Ini adalah limbah padat. Bisa kita lihat di sini ada kepala ikan, tulang ikan, cangkang telur, kulit pisang, juga potongan-potongan sayuran, kulit bawang dan sebagainya. Nah, ini biasanya kita buang ke tempat sampah. Padahal sampah padat ini bisa kemanfaatkan untuk pembuatan kompos secara instan. Nanti kita praktekkan bagaimana cara pemanfaatan kompos secara instan. Dan ini juga, ini adalah nasi bekas yang biasa kita buang ke tong sampah. Padahal nasi bekas ini bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk cair. Namun ini harus melalui proses fermentasi. Yang langkah pertama adalah nasi itu kita kepal-kepal sebesar bola pingpong. Kita biarkan dalam sebuah tempat selama 3 hari. Dan nanti akan muncul jamur seperti ini. Dan terakhir, ini adalah kemasan makanan atau minuman atau bekas sabun dan sebagainya. Nah, mulai hari ini kita simpan, dan ini kita akan jadikan untuk tempat media tanam. Jadi menanam di pekarangan rumah ini tidak harus memerlukan lahan yang luas atau kita beli pot yang mahal, tetapi kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah tangga kita. Nah,
kegiatan ini tidak semata-mata kita untuk bercocok tanam di pekarangan rumah, tetapi kita ikut melestarikan lingkungan kita. Oke, selanjutnya pemanfaatan barang-barang bekas yang dihasilkan oleh dapur kita. Ini adalah botol aqua bekas yang kita buat untuk tempat media tanam. Nah, ini tanaman sawi putih, ini tanaman selada, ya. Dan ini botol kita potong dua, ya. Yang atas untuk media tanamnya kita secara simpan terbalik, dan ini dikasih sumbu. Nah, ini yang bawah kita isi dengan air, ya, sehingga tanaman ini tidak perlu kita siram setiap hari. Jadi air ini akan merambat secara kapiler dan tanaman ini akan tetap segar karena memang cukup air. Dan ini di bawah, nah ini tanaman tomat yang kita tanam di botol aqua bekas dengan cara terbalik, ya, sehingga tanaman ini akan mengejar sinar matahari naik ke atas dan sekarang sudah berbuah, dan tanaman ini cukup subur. Nah, jadi tanaman itu tidak mesti media tanamnya luas atau besar, tetapi kandungan nutrisinya cukup, ya. Yuk kita ke bawah. Ini tanaman pakcoy ditanam di bekas deterjen, bekas sabun cuci tangan. Nah, ini juga menggunakan sistem kapiler, ya. Jadi potongan bawahnya kita isi dengan air, kita kasih sumbu dengan menggunakan kain flanel, dan air itu akan naik melalui pori-pori kain, dan tanaman ini tidak perlu disiram karena airnya sudah cukup. Terus di depannya ini tanaman pakcoy juga ditanam di tempat media tanam, yaitu kaleng bekas susu, ya. Alhamdulillah tanamannya subur, ya. Kita lanjut di sini. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan, ini adalah Verticulture Plus, ya. Ini dibuat dari tong bekas, ya. Kita kasih lubang sesuai dengan ukuran tanaman. Saya menggunakan ukuran 15 cm jarak antar tanaman, ya. Lalu kita isi tanah, dan setiap lubang kita tanamin tanaman yang kita sukai, sayur-sayuran apa saja, termasuk cabai juga bisa, ya. Dan tengahnya kita buat paralon seperti ini, dan ini adalah semua limbah, ya. Jadi paralon ini kita dapatkan di limbah, termasuk ini, ya. Ini vertikultur menggunakan barang bekas, yaitu paralon, ya. Jadi paralon kita kasih lubang, ya. Terus kita tanami. Ini adalah tanaman seledri, cukup bagus, ya. Ini lebih simpel, jadi kita tinggal menyiram di atas, nanti air akan turun ke bawah. Nah, itulah pemanfaatan barang-barang bekas, termasuk ini tanaman gantung ini dibuat menggunakan botol bekas. Jadi bekas kemasan minuman ataupun makanan mulai sekarang jangan dibuang, tapi kita manfaatkan untuk tempat media tanam. Baik, saya sekarang berada di sekitar tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy ini ditanam dengan menggunakan teknik Verticulture Plus. Kenapa disebut dengan Verticulture Plus? Karena di dalam tong ini kita siapkan paralon yang sudah kita lubangi di setiap sisinya. Nah, ini fungsinya adalah tempat memasukkan limbah padat yang dihasilkan oleh dapur kita, ya. Jadi setiap kita menghasilkan sisa-sisa potongan sayuran atau kepala ikan,
kulit-kulit buah-buahan, kita masukkan ke dalam paralon ini. Nah, kita masukkan, kalau perlu kita potong kecil-kecil supaya di dalam proses pengomposannya lebih cepat. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Ya, nanti sampah tersebut akan mengalami pembusukan dan mengeluarkan air melalui lubang-lubang ini, dan ini akan diserap oleh tanaman kita. Jadi kita membuang sampah tetapi ke tempat yang bermanfaat, sehingga dalam kurun waktu 1 bulan ini sudah menjadi kompos, dibantu oleh pasukan cacing yang kita tanam di dalam tong ini, sehingga akan mempercepat di dalam proses pengomposan, dan juga cacing itu akan mengolah tanah menjadi lebih gembur dan subur. Oke, yang terakhir kita akan membuat fermentasi air leri atau air cucian beras, sehingga pengaplikasiannya akan lebih baik terhadap tanaman kita. Yang kita butuhkan adalah alat, yaitu botol galon, ya, yang sudah kita kasih keran untuk pengeluaran. Ini adalah untuk mempermudah. Apabila kita mau menggunakan, tinggal membuka keran dan produksi tetap berlanjut. Ya. Bahan yang kita gunakan air leri yang setiap hari kita produksi. Yang kedua, ini adalah air tetes tebu atau gula merah yang sudah dicairkan. Dan ketiga, kita menggunakan mikroorganisme yang ada di Yakult. Ya. Kenapa kita menggunakan Yakult? Karena air ini di samping untuk menyiram tanaman juga bisa digunakan untuk membibis pakan ternak, baik ayam, bebek maupun kambing, sehingga aman. Prosesnya adalah kita masukkan molase atau air gula merah. Ini merupakan makanan dari mikroorganisme yang kita kembangkan. Lalu Yakultnya kita masukkan. Dan selanjutnya air leri ini setiap hari kita masukkan sampai penuh. Jadi setiap hari air leri itu kita masukkan ke sini. Setelah itu kita tutup dan disimpan di tempat yang teduh. Yang paling baik adalah menyimpan botol aqua galon ini di dekat kita mencuci beras. Karena apa? Kita lebih mudah membuang daripada menyimpan. Nah, setelah 1 minggu, air leri ini bisa kita aplikasikan, yaitu disiramkan ke tanaman kesayangan kita. Cukup tinggal membuka keran dan penambahan terus-menerus setiap hari. Inilah bagaimana cara membuat fermentasi air leri atau air cucian beras.